Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini kita akan membahas tentang ibadah online dan ibadah offline. Pandemi COVID-19 yang terjadi di tahun 2020 telah membawa begitu banyak perubahan dalam kehidupan kita semua. Cara kita belajar berubah, cara kita bekerja sekarang juga harus berubah. Begitu juga dengan cara kita hidup, semuanya telah berubah. Termasuk bagaimana cara gereja menjalankan ibadahnya hari-hari ini. Gereja berpindah dari ibadah offline menjadi ibadah online untuk menyikapi situasi yang sedang berkembang. Pertanyaannya, apakah ibadah online itu sesuai dengan firman Tuhan atau tidak? Untuk itu, mari kita belajar tentang apa itu gereja. Dalam Matius 16 ayat yang ke-18, firman Tuhan berkata, "Dan aku berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya." Kata jemaat di sini diambil dari bahasa asli yaitu eklesia. Ek artinya keluar dan kalein artinya memanggil. Eklesia, Tuhan memanggil umatnya dari dalam dunia untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Dari pengertian ini kita bisa mendapati pemahaman bahwa gereja itu bukan bicara soal gedung, tempat, organisasi, dan lain sebagainya. Tapi gereja berbicara tentang orang-orang yang ada di dalamnya. Gereja adalah perkumpulan orang-orang kudus yang menerima keselamatan lewat pengorbanan Yesus di kayu salib, yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, penuh dengan Roh Kudus dan hidupnya sesuai dengan firman Tuhan. Itulah gereja yang sesungguhnya. Dan kita adalah gereja. Ya, Anda adalah gereja. Kitalah semua gereja yang sesungguhnya. Sekarang bagaimana dengan ibadah online? Apakah ibadah online itu Tuhan berkenan atasnya? Apakah Tuhan menyertai ibadah online? Apakah ibadah online adalah sesuatu yang sah dan benar untuk kita lakukan? Jawabannya tentu saja iya. Tuhan pasti menyertai ibadah online. Tuhan hadir di dalam ibadah online. Dan ibadah online adalah ibadah yang sah dan boleh kita lakukan. Apa dasarnya? Ingat, gereja bukan bicara soal gedung, tempat, dan organisasi. Tapi gereja berbicara tentang orang-orang yang ada di dalamnya. Bagi sebagian orang, mereka merasa bahwa beribadah online rasanya berbeda dengan pada waktu ibadah offline. Tentu saja Bapak Ibu Saudara, berkumpul bersama dengan 100 orang rasanya pasti berbeda dengan berkumpul bersama 2 atau 3 orang seperti yang sedang kita lakukan sekarang. Tapi ingat, jangan pakai perasaan. Datang kepada Tuhan, pakai iman, jangan pakai perasaan. Yohanes 4 ayat 23-24 firman Tuhan berkata seperti ini. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Dikatakan bahwa kita itu menyembah Tuhan yang adalah roh. Roh itu tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Artinya, ibadah kita juga seharusnya tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Kenapa? Karena Tuhan bisa datang kapanpun, dimanapun, dan dengan cara apapun. Tuhan adalah pribadi yang tidak bisa dibatasi oleh ruang, waktu, dan tempat. Begitu juga seharusnya dengan ibadah-ibadah kita. Apakah masih ingat peristiwa pencurahan Roh Kudus di zaman para rasul? Mereka tidak punya gedung yang bagus, mereka tidak berkumpul di tempat yang mewah, mereka tidak punya peralatan sound system seperti yang kita miliki sekarang. Tetapi lihat apa yang terjadi pada waktu mereka berkumpul bersama-sama sebagai sebuah gereja, unity di sana. Tuhan melepaskan, mencurahkan rohnya atas mereka semua. Yang paling penting adalah esensinya, bukan caranya. Ibadah secara online adalah cara untuk kita melakukan sesuatu dalam menyikapi situasi yang ada hari-hari ini. Tetapi yang tidak boleh berubah adalah esensi daripada ibadah itu sendiri. Apa esensi dari sebuah ibadah? Tuhanlah yang menjadi pusat dari semua yang kita lakukan pada waktu ibadah itu berlangsung. Cara bisa berubah, cara hari ini bisa berbeda dengan cara tahun yang akan datang. Tetapi esensi dalam sebuah ibadah tidak pernah boleh berubah. Selain daripada itu, apakah kita sadar bahwa lewat ibadah online, firman Tuhan itu tersebar lebih jauh dan lebih luas daripada yang pernah kita bayangkan sebelumnya. Dengan kata lain, ibadah secara online ini mempercepat penyebaran Injil, seperti yang diperintahkan dalam amanat agung. Sekarang kita akan membahas bagian terakhir. Apakah setelah pandemi ini berakhir, kita tidak perlu lagi datang ke gereja atau mengikuti ibadah offline seperti sebelumnya?
Tentu saja tidak, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada 3 alasan kenapa kita tetap harus datang ke gereja, berkumpul bersama-sama seperti yang kita lakukan di masa sebelumnya. Alasan yang pertama, 1, adalah atmosfer atau suasana ibadah. Yang kedua, tentang impartasi dan pengurapan kuasa Roh Kudus yang biasa dilakukan lewat penumpangan tangan. Ini sulit untuk dilakukan pada waktu ibadah secara online. Yang ketiga yang tidak kalah penting adalah tentang persekutuan bersama-sama. Ingat, gereja adalah perkumpulan orang-orang percaya. Disebut kumpulan karena memang jumlahnya lebih dari 1. Dan di dalam perkumpulan ini ada rasa saling di dalamnya. Saling sayang, saling mengasihi, saling menegur, saling membangun, saling menyapa, saling mendoakan, saling menguatkan. Nah, hal-hal seperti ini tentu sulit untuk dilakukan di dalam ibadah secara online. Pada dasarnya kita adalah makhluk sosial. Tuhan menciptakan kita tidak untuk sendirian. Kita perlu untuk bertemu, berinteraksi satu sama lain kepada saudara-saudara seiman kita. Apakah Bapak Ibu Saudara tidak kangen untuk kembali beribadah bersama-sama dengan teman-teman kita sebelumnya? Kembali saling sapa, saling tegur, bertemu dengan gembala kita sendiri. Ayo jangan tinggalkan ibadahmu hari-hari ini. Tuhan Yesus tetap dekat dengan kita. Tuhan menyertai kita semua. Shalom. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu. Hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu. Hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Sempurnalah kehidupanku sejak kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu. Hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu. Hidupku dipenuhi kemuliaanmu, oh Yesus Tuhanku. Sempurnalah kehidupanku sejak kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku. Sempurnalah kehidupanku sejak kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhan. Oh betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu. Hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu. Hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Lampu
Janji-Mu yang indah, ku berjalan di dalamnya. Janji-Mu yang indah, ku berjalan di dalamnya. So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. God, here and now, be lifted up, right here and now, be glorified. God of heaven and earth, God who brought me back to life, I am yours, forever yours. God, here and now, be lifted up, right here and now, be glorified. God of heaven and earth, God who brought me back to life, I am yours, forever yours. Come on, lift up your voice, sing it out. God, here and now, be lifted up, right here and now, be glorified. God of heaven and earth, God who brought me back to life, I am yours, forever yours. God, here and now, be lifted up, right here and now, be glorified. God of heaven and earth, God who brought
I lift my head, I bring my soul and all of my days, all of my right, all of my wrong. I offer my life, oh here and beyond, oh to the one being true, Jesus is you. Come on, let's sing together. Oh, so I lift my head, oh I bring my soul and all of my days, all of my life, all of my road. I offer my life, oh here and beyond, oh to the one thing true, Jesus is you. So I lift my head, oh I bring my soul and all of my days, all of my life, all of my own. I offer my life, beyond, beyond, oh to the one thing, oh one thing, hey, to the one thing, to the one thing, to the one thing, to the one thing, one more time, to the one thing, yeah, to the one thing, Jesus is you. Hallelujah, Jesus, Jesus, Jesus. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat hari Minggu. Kita bertemu lagi di ibadah online. Dan saya bersyukur karena pada hari ini diberikan kesempatan untuk boleh melayani Bapak Ibu Saudara. Di hari yang penuh dengan berkat, hari yang kita percaya bahwa hari ini dijadikan Tuhan untuk memberkati kita semua. Baik, sebelum kita mendengar firman Tuhan, saya ajak kita berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur untuk hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Karena kami percaya bahwa setiap hari Tuhan jadikan untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Sekali lagi ajar kami dan kuatkan kami Tuhan lewat kebenaran firman-Mu, supaya kami boleh berjalan semakin lama semakin kuat, kami tidak menjadi lemah. Karena firman-Mu menjadi pelita bagi kaki kami dan menerangi jalan kami. Urapi hamba-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tema firman Tuhan yang ingin saya sampaikan pada hari ini adalah The Great Spirit in Us, roh yang besar yang ada di dalam diri kita. Dan tentunya ini berbicara tentang Roh Kudus. Beberapa waktu yang lalu kita baru saja memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Dan pada saat yang bersamaan Tuhan Yesus berkata bahwa aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, dan aku akan mengirimkan penolong, yaitu Roh Kudus, untuk boleh menyertai kita. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Roh Kudus itu
seringkali orang sebutkan sebagai angin, sebagai api, sebagai kuasa. Itu tidak salah, sebab Alkitab juga menggambarkan Roh Kudus demikian. Tetapi yang harus kita pahami bersama bahwa Roh Kudus itu adalah pribadi, dan dia adalah pribadi yang ketiga dari Allah Tritunggal. Dan salah satu peran utama Roh Kudus itu adalah untuk membangun, untuk menambahkan, untuk meningkatkan. Sebagai builder, sebagai constructor, bahkan sebagai pembangun, Roh Kudus itu memiliki tugas untuk mencipta dan memperbaharui, create and made. Saya ingin kita melihat di dalam Mazmur 104 ayat yang ke-30, dikatakan demikian. Apabila engkau mengirimkan rohmu, di sini dikatakan Roh Kudus, rohmu munyor besar. Mereka tercipta dan engkau membaharui muka bumi. Dan kita juga bisa melihat dengan jelas bahwa pada waktu penciptaan dunia dan segala isinya, ternyata Roh Kudus itu sebagai pembangun, dia ikut terlibat di dalamnya. Coba kita lihat di dalam Kejadian pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Dikatakan demikian. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya. Dan roh Allah, perhatikan, ketika saudara menemukan kata roh Allah di dalam perjanjian lama, ini bicara tentang Roh Kudus. Dan roh Allah dikatakan melayang-layang di atas permukaan air. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari sini kita melihat bahwa ternyata pada waktu penciptaan, Roh Kudus sudah terlibat di dalamnya. Dan setelah saudara membaca ayat yang pertama dan kedua, dan kemudian saudara melanjutkan membaca ayat ini, maka mulailah ciptaan demi ciptaan itu terjadi, saudara. Dan Roh Kudus itu turut di dalam penciptaan. Kenapa? Karena Roh Kudus sebagai pembangun, salah satu fungsinya adalah mencipta, memperbaharui, saudara. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini saya ingin kita melihat bersama-sama apa yang bisa dikerjakan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Khususnya di masa-masa pandemi ini, di mana semua orang sempat bekerja di rumah, dan mungkin saat ini saudara ada beberapa yang sudah mulai bekerja kembali, tetapi ada orang-orang yang mungkin nggak bisa memiliki kehidupan yang normal lagi. Saya ingin katakan kepada saudara bahwa Roh Kudus bisa merubah hidup saudara. Nah, mari kita melihat apa yang bisa Roh Kudus kerjakan dalam kehidupan kita. Yang pertama, Roh Kudus itu kita perlukan untuk menuntun kita di dalam mengambil keputusan. Sekali lagi, kita memerlukan Roh Kudus, khususnya di masa-masa seperti ini, supaya Roh Kudus itu menuntun kita di dalam mengambil keputusan. Mari kita lihat di dalam Perjanjian Lama di Yesaya 63 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-14. Ayat 13 sampai ayat yang ke-14 dari Yesaya 63. Firman Tuhan berkata, yang menuntun mereka melintasi samudera raya seperti kuda melintasi padang gurun, mereka tidak pernah tersandung. Ayat 14, perhatikan. Seperti ternak yang turun ke dalam lembah, Roh Tuhan, sekali lagi saya ingatkan, ketika saudara menemukan kata Roh Tuhan atau Roh Allah di dalam Perjanjian Lama, ini bicara tentang Roh Kudus. Dan di sini dikatakan Roh Tuhan membawa mereka ke tempat perhentian. Demikianlah engkau memimpin umatmu untuk membuat nama yang agung bagimu. Dalam ayat ini dijelaskan bahwa Roh Kudus itu menuntun perjalanan orang Israel keluar dari kehidupan yang penuh dengan penderitaan di Mesir, dan menuntun mereka masuk ke tanah perjanjian yang penuh dengan kelimpahan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan kita hari ini, kita perlu tuntunan Roh Kudus. Terlebih lagi di masa sekarang, banyak orang tidak tahu apa yang harus dilakukan, mau memutuskan apa, jadi takut, bingung, takut salah, mutusin A takut salah, mutusin B, orang lain bilang jangan yang B, ntar lu nggak bisa, mau yang A, ada orang lagi ngomong jangan yang A, kita jadi bingung. Padahal apa? Padahal kita harus mengambil keputusan. Dan saya ingin katakan bahwa di dalam kita ada roh yang besar, the great spirit in us, yaitu Roh Kudus. Dia yang tahu masa depan, dia yang tahu kebenaran, dia yang tahu apa yang terbaik buat hidup kita. Kalau kita aktifkan dia, kalau kita minta dia menuntun, maka saya percaya bahwa dia akan menuntun kita kepada keputusan yang tepat.
Di dalam Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-13 dikatakan demikian. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Perhatikan, tetapi segala sesuatu. Apa itu yang dimaksud dengan segala sesuatu? Semuanya, seluruhnya, segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Luar biasa, saudara. Alkitab berkata bahwa Roh Kudus yang tahu masa depan, dia akan memberitakan kepada kita. Dia tahu hal-hal yang akan datang. Betapa dahsyatnya hidup kita ketika kita dituntun oleh Roh Kudus. Roh Kudus yang tahu apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Roh Kudus yang tahu hal-hal apa yang akan terjadi di minggu-minggu yang akan datang. Dia memberitahu kepada kita, dia menuntun kita. Supaya apa? Supaya kita bisa mengambil keputusan yang tepat. Sehingga ketika hal-hal itu terjadi, kita sudah mengantisipasinya jauh-jauh hari sebelum hal itu terjadi. Dan ini bisa saudara alami ketika saudara mengaktifkan Roh Kudus dalam hidup saudara. Ketika saudara berkata, Roh Kudus tuntun saya, supaya saya bisa mengambil keputusan yang tepat. Roh Kudus pimpin saya, sehingga saya bisa mengambil keputusan yang benar, sesuai dengan tuntunan hikmat Roh Kudus. Nah, gimana caranya Roh Kudus itu menuntun kita mengambil keputusan yang benar? Salah satu cara kerja Roh Kudus adalah menginspirasi kita akan kebenaran firman Tuhan, sehingga kita bisa mengambil keputusan dengan benar. Firman Tuhan yang sering kali kita baca, ayat-ayat yang kita baca, yang kita udah mungkin puluhan kali baca ayat itu, tetapi kayaknya kok nggak ada apa-apanya gitu. Ya kita hanya baca sekedar lewat. Pernah nggak saudara ngalamin hal itu? Tiba-tiba ketika saudara sedang mengalami sesuatu dan saudara memerlukan tuntunan, saudara memerlukan jawaban, saudara memerlukan hikmat dan inspirasi, tiba-tiba Roh Kudus membawa saudara untuk membaca ayat itu sekali lagi. Dan kelihatannya tidak sengaja, tapi tiba-tiba ketika saudara membaca ayat itu, tiba-tiba seluruh pikiran saudara terbuka, dan saudara bisa melihat, saudara bisa mendapatkan hikmat dan inspirasi yang tidak pernah saudara dapatkan sebelumnya. Dan saya percaya bahwa itu bisa terjadi kalau Roh Kudus menuntun kita. Saya mendapatkan dari The Layman's Bible Dictionary yang berkata begini, fungsi yang lain dari Roh Kudus adalah menginspirasi. Dengan demikian menyediakan bimbingan dan arahan kepada orang percaya. Saya percaya kalau kita mengikuti petunjuk dan pedoman firman Tuhan dengan sungguh-sungguh mengikuti tuntunan Roh Kudus, Roh Kudus akan memimpin keputusan kita sehingga bukan hanya kita mengambil keputusan yang tepat, tetapi keputusan kita itu benar di mata Tuhan. Tidak melanggar firman Tuhan. Dan keputusan-keputusan yang benar di mata Tuhan itu akan menghindarkan kita dari banyak masalah. Ada banyak keputusan yang bisa kita ambil. Ada banyak orang yang sulit hidupnya secara keuangan. Dia mengambil keputusan. Dan ternyata keputusannya itu secara kasat mata kelihatannya memberikan keuntungan besar. Tetapi ternyata nggak benar di hadapan Tuhan. Jual barang, gelap, dan lain sebagainya. Akhirnya yang dia pikir benar, yang dia pikir bisa menjawab kebutuhan dia, ternyata ini nggak benar di mata Tuhan. Itu membuat dia terjerumus di dalam berbagai masalah. Tapi ketika Roh Kudus menuntun kita, dia bukan hanya menuntun kita mengambil keputusan yang tepat untuk kebutuhan kita, tapi juga benar, sehingga saudara tetap berjalan di dalam jalurnya Tuhan, dan saudara akan semakin diberkati. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini yang pertama. Apa yang bisa Roh Kudus lakukan untuk membuat hidup kita lebih baik, khususnya di masa-masa seperti ini? Biarkan Roh Kudus menuntun kita untuk mengambil keputusan. Biarkan Roh Kudus memberikan inspirasi kepada kita. Keputusan apa yang kita bisa ambil? Dan inspirasi itu seringkali Roh Kudus berikan ketika kita membaca firman Tuhan. Ayat-ayat yang tadinya biasa tiba-tiba muncul, tiba-tiba ada pewahyuan yang baru, tiba-tiba kita melihat di balik ayat-ayat ini, tiba-tiba kita mendapatkan pengertian yang baru, dan Roh Kudus bisa melakukan itu dalam hidup saudara. Yang kedua, bagaimana Roh Kudus membuat hidup kita lebih baik? Bagaimana the Great Spirit in us, yaitu Roh Kudus, menolong kita supaya kita bisa punya kehidupan yang baik.
Poin yang kedua, ini sesuatu yang luar biasa, saudara. Satu kebenaran yang luar biasa, yaitu bahwa selain Roh Kudus itu menuntun kita untuk mengambil keputusan yang benar, hal yang lain adalah bahwa Roh Kudus itu mampu memberikan kepada kita sebuah keahlian yang baru bahkan untuk kita cakap melakukan suatu tugas atau pekerjaan. Wow, luar biasa Roh Kudus yang ada di dalam hidup kita. Ketika Yesus naik ke surga, Dia menyediakan Roh Kudus yang akan memperlengkapi kita sehingga ketika kita berjalan di dalam dunia ini, kita tidak kehilangan arah, dan Roh Kudus memperlengkapi kita juga apa? Di dalam mengambil keputusan. Dan yang kedua yang kita bahas pada hari ini, bahwa Roh Kudus itu mampu memberikan kepada kita keahlian untuk melakukan suatu tugas, untuk melakukan suatu pekerjaan, bahkan pekerjaan yang saudara belum pernah lakukan sebelumnya. Nanti saya mau cerita sedikit sesuai dengan kondisi kita saat ini. Kita lihat dulu di dalam Keluaran pasal yang ke-31, ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga. Kitab Keluaran pasal yang ke-31, ayatnya yang kedua sampai ayat yang ketiga. Firman Tuhan berkata demikian. Lihat, telah kutunjuk Bezaleel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda. Siapa Bezaleel ini? Nanti kita lihat. Dan telah kupenuhi dia dengan Roh Allah. Sekali lagi ingat, ketika saudara membaca Roh Allah di dalam Perjanjian Lama, ini bicara tentang siapa? Bicara tentang Roh Kudus. Jadi Bezaleel ini dikatakan telah kupenuhi dia dengan Roh Allah, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan. Nah, saya ceritakan sedikit latar belakang daripada ayat yang barusan kita baca. Kisah ini terjadi yaitu ketika Musa membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Seperti kita tahu bahwa Musa itu memimpin satu bangsa yang tidak mudah. Musa melalui perjalanan yang cukup panjang, cukup lama, dan cukup berat. Dan kemudian Tuhan memberikan perintah kepada Musa untuk apa? Untuk membangun kemah pertemuan. Musa diminta untuk melakukan sebuah tugas yang penting, yang kudus, yaitu membangun kemah pertemuan. Tuhan memberikan kepada Musa semua petunjuknya. Bentuknya seperti apa, benda-bendanya yang ada di dalam ini seperti apa saja perkakas-perkakasnya. Bahkan dikatakan apa? Bahannya pun dikasih tahu sama Tuhan. Ukirannya seperti apapun dikasih tahu sama Tuhan. Panjang dan lebarnya semuanya dikasih tahu secara detail kepada Musa. Sebetulnya semakin kita mendapatkan banyak informasinya semakin lengkap, seharusnya semakin mudah untuk kita melakukan suatu tugas. Logikanya begitu, saudara. Dan Musa mendapatkan informasi yang cukup lengkap, sehingga secara manusia kita berpikir, oh udah gampang dah Musa dah. Semuanya udah disediain sama Tuhan, ukurannya semuanya detailnya udah ada, pasti gampang membangunnya. Ternyata tidak. Kenapa? Walaupun informasi sudah didapatkan secara lengkap, namun kesulitannya adalah masalah itu timbul karena apa? Karena Musa tidak punya orang yang cukup ahli untuk mengerjakan pembangunan kemah pertemuan. Kenapa Musa nggak punya orang yang cukup ahli untuk membangun kemah pertemuan? Karena semua rombongan yang dia bawa keluar dari Mesir itu bukan orang-orang yang ahli. Itu bukan orang-orang lulusan desain interior, sudah. Itu bukan orang-orang lulusan arsitek. Bukanlah orang-orang yang cakap, orang-orang yang ahli, yang punya kemampuan khusus. Tapi kita tahu bahwa mereka semua adalah budak di Mesir. Nggak ada yang diberikan suatu tugas khusus untuk membangun sesuatu yang bagus, yang memerlukan keahlian. Sehingga apa? Seluruh orang-orang yang dibawa oleh Musa keluar dari Mesir, mereka semua adalah budak. Dan ini menjadi masalah besar. Karena apa? Karena diperlukan tukang kayu, diperlukan tukang besi, diperlukan tukang ukir, saudara. Karena perkakas-perkakasnya itu harus ada yang diukir. Diperlukan tukang pahat. Dan diperlukan tukang-tukang yang lain yang kalau kita tahu nggak bisa dikerjakan oleh orang biasa. Dan membutuhkan suatu keahlian khusus untuk mengerjakannya. Dan Musa tidak mendapatkan itu di antara orang Israel.
Tetapi sekali lagi saya ingin katakan kepada saudara, yang membawa keluar bangsa Israel, yang minta Musa membawa keluar bangsa Israel itu adalah Tuhan. Tuhan memanggil Musa untuk membawa bangsa pilihannya keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian. Satu hal yang harus saudara percaya, ketika Tuhan memanggil kita untuk melakukan suatu tugas, ketika Tuhan memberikan visi kepada kita, ketika Tuhan meminta kita untuk melakukan suatu pelayanan, suatu tugas, suatu panggilan yang harus kita penuhi, satu hal yang harus saudara ingat, Tuhan akan memperlengkapi kita. Dia bukan Allah yang memanggil, memberikan suatu tugas dan dia tidak bertanggung jawab. Udah pokoknya masa bodoh deh. Pokoknya kamu kerjain. Dia bukan Allah yang diktator. Pokoknya saya nggak mau tahu. Saya udah serahkan tugas ini kepada kamu. Pokoknya gimana caranya, however, you have to finish it. Bukan begitu. Tuhan memanggil, Tuhan meminta kita melakukan sesuatu dan Tuhan juga memperlengkapi kita. Dan buktinya apa? Itu tadi yang kita baca di dalam Keluaran. Tuhan menunjuk seorang yang bernama Bezaleel bin Uri bin Hur. Salah seorang yang juga ada di dalam rombongan bangsa Israel yang keluar dari Mesir. Dan dikatakan apa? Tuhan penuhi dia dengan roh Allah, dengan roh kudus. Di dalam penjelasan yang lain dikatakan Bezaleel dipenuhi dengan roh kudus dan kemudian dia menjadi seorang yang cakap, penuh pengertian, penuh keahlian. Roh kudus yang ada di dalam Bezaleel, Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada Bezaleel, itu membuat Bezaleel itu menjadi seorang yang piawai. Piawai dalam apa? Dalam hal mengukir kayu, dalam hal mengukir logam, dalam hal mengukir batu-batu berharga. Dan juga Bezaleel itu diberikan tugas, akhirnya dipercayai untuk membangun kemah suci. Dan hebatnya apa? Bezaleel yang dipenuhi oleh Roh Kudus, yang membuat dia memiliki keahlian dan pengertian dan pengetahuan untuk melakukan segala macam pekerjaan. Roh Kudus juga memberikan keahlian kepada dia untuk membangun sebuah tim. Dan kemudian Bezaleel mengajarkan pekerja-pekerja lainnya. Sehingga orang-orang yang tadinya nggak bisa apa-apa, itu mereka sanggup untuk mengerjakan pekerjaan yang belum pernah mereka lakukan sebelumnya. Hari ini saya ingin katakan kepada saudara, mungkin saudara lagi bingung, Pak, saya harus buat apa nih, Pak, ya? Ada banyak teman-teman saya yang beralih profesi, saudara. Dan tahukah saudara bahwa pada hari ini mereka lebih enjoy dengan profesi barunya dibandingkan dengan pekerjaan lamanya. Dan bukan hanya enjoy, ya kalau masalah enjoy tapi nggak menghasilkan juga nggak boleh juga, karena kita mesti hidup. Dan ternyata pekerjaan yang baru ini membuat mereka itu lebih diberkati daripada sebelumnya. Padahal sebelumnya mereka nggak bisa lakukan itu. Tapi mereka berdoa. Mereka menceritakan kepada saya, mereka berdoa. Kok, bingung gimana. Tapi saya berdoa kepada Tuhan waktu itu. Saya minta Tuhan tolong nih. Saya mesti menjalani kehidupan saya. Saya nggak bisa kerja, nggak ada penghasilan. Dan kemudian gimana caranya anak-anak juga mesti terus dihidupi. Keluarga mesti terus dikasih makan. Dan akhirnya Tuhan memberikan sebuah visi. Perhatikan, ketika Tuhan memberikan visi, itu belum cukup untuk kita bisa berhasil. Karena apa? Ada banyak orang sudah diberikan visi dari Tuhan, tapi dia nggak punya keberanian. Dan biasanya yang menghalangi dia apa? Saya nggak pernah lakukan itu. Pikiran ini berkata, saya nggak bisa lakukan itu, saya nggak pernah lakukan itu sebelumnya. Dan itu pula yang dialami oleh teman-teman yang tadi saya ceritakan. Tetapi mereka meminta kepada Tuhan, Tuhan, kalau memang Tuhan udah kasih ini, kok berulang kali Tuhan kasih ini, Tuhan perlihatkan ini kayaknya Tuhan mau saya ke sini. Tuhan tolong perlengkapi saya. Dan mereka mulai. Ingat, dibutuhkan keberanian juga setelah mendapatkan visi dari Tuhan. Karena walaupun saudara udah mendengar suara Tuhan, Tuhan bilang, oh mesti ke sini. Tapi kalau saudara nggak berani, nggak akan ada yang terjadi dalam hidup saudara. Saudara membutuhkan keberanian. Dan percaya, keberanian itu keberanian yang didasarkan oleh iman. Ya, bukan keberanian kebablasan. Keberanian yang didasarkan oleh iman. Tuhan, saya percaya, kalau engkau yang memanggil, engkau pasti memperlengkapi. Petrus, ketika dia di dalam perahu, dia lihat Yesus jalan di atas air. Apa yang membuat Petrus berani keluar dari air? Ya justru, ya memang dibutuhkan keputusan, keberanian dari dia. Tetapi keberanian Petrus itu ada dasarnya. Apa? Karena Tuhan yang menyuruh. Kalau orang lain yang nyuruh, mungkin Petrus ragu-ragu walaupun orang itu bisa berjalan di atas air. Tapi saya belum tentu.
Tapi karena dia tahu bahwa itu Tuhan yang menyuruh, Tuhan yang bisa membuat mujizat dan Petrus sudah melihat, maka dia berani melangkah. Dibutuhkan keberanian. Nah, hari ini saya mau katakan kepada saudara bahwa Roh Kudus ada di dalam diri kita, itu mampu untuk memperlengkapi kita. Hakim-Hakim 3 ayat 9 sampai 10 sebelum kita lanjut ke poin yang terakhir, yang ketiga. Ada satu kisah lagi yang akan kita baca. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan, maka Tuhan membangkitkan seorang penyelamat bagi orang Israel, yaitu Otniel, anak Kenas, adik Kaleb. Roh Tuhan, perhatikan, Roh Kudus menghinggapi dia dan ia menghakimi orang Israel. Ia maju berperang, lalu Tuhan menyerahkan Kusyan Rishyataim Raja Aram ke dalam tangannya, sehingga ia mengalahkan Rishyataim. Bangsa Israel satu kali melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, sehingga Tuhan menjual mereka kepada Kusyan Rishyataim, Raja Aram Mesopotamia, dan mereka menjadi tahanan di sana. Pada tahun ke-8, bangsa Israel berseru kepada Tuhan, dan Tuhan membangkitkan seorang dari antara mereka, bukan orang baru, seorang dari antara tahanan itu, yang bernama Otniel, untuk membebaskan mereka. Dan perhatikan, ayat tadi berkata, Otniel itu diurapi Roh Kudus. Dan ketika Otniel diurapi Roh Kudus, ingat Otniel ini tahanan bersama dengan yang lain. Ketika Otniel diurapi oleh Roh Kudus, maka Roh Kudus membuat dia memiliki keahlian untuk melakukan suatu tugas, membuat perencanaan, bikin pasukan, bikin strategi, dan lain sebagainya. Sehingga apa? Sehingga Otniel memimpin bangsa Israel yang sudah 8 tahun ditawan, dan dia juga ada di situ, untuk membebaskan diri dari tahanan Raja Kusyan Rishyataim. Kenapa? Karena Roh Kudus di dalam diri dia membuat dia cakap untuk melakukan sesuatu yang belum pernah dia lakukan sebelumnya. Nehemia pasal yang ke-9 ayat 20a berkata begini, dan engkau memberikan kepada mereka rohmu yang baik untuk mengajar mereka. Roh Kudus itu mengajar kita. Mengajar apa? Segala hal. Segala hal yang kita tidak tahu sebelumnya. Roh Kudus mengajar kita supaya kita bisa cakap melakukannya. Kenapa? Karena Tuhan mau saudara mengerjakan itu. Dan Roh Kudus di dalam diri kita, the Great Spirit in us, itu akan memperlengkapi kita. Ini yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir. Bagaimana Roh Kudus itu bisa membuat hidup kita lebih baik? Roh Kudus memberikan kepada kita kekuatan untuk menghadapi setiap kesulitan. Saudara-saudara, Roh Kudus membuat hidup kita lebih baik dengan cara dia memberikan support, kekuatan kepada kita. Sehingga apa? Kita memiliki daya tahan untuk menjalani hidup ini. Khususnya di masa-masa seperti ini. Roma 8 ayat 26-27 dikatakan, demikian juga roh huruf besar membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu, bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Roh itu berdoa untuk kita dengan keluhan yang tidak terucapkan. Dia berdoa untuk menopang kita sehingga kita memiliki daya tahan untuk menjalani hidup ini. Dikatakan roh sendiri berdoa dengan keluhan yang tidak terucapkan, saudara. Nah, saudara-saudara, apa yang dimaksud dengan keluhan yang tidak terucapkan? Orang karismatik akan buru-buru ngomong ini bahasa roh. Tidak ada salahnya ketika saudara mengartikan itu sebagai bahasa roh. Tetapi buat orang-orang yang tidak bisa berbahasa roh, bukan berarti Roh Kudus tidak menolong berdoa untuk saudara. Sebab saya punya pengertian yang lebih luas tentang keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Bukan hanya terbatas kepada bahasa roh, tetapi kepada setiap bahasa yang saudara tidak bisa sampaikan dengan bahasa manusia. Sering nggak saudara pernah ngalamin nggak ketika saudara mau doa sama Tuhan, mau nyampain sama Tuhan, ada unek-unek yang cukup banyak di kepala saudara. Dan saudara sudah siap untuk cerita sama Tuhan. Tapi pada waktu saudara masuk kamar baru ngomong Yesus, tiba-tiba air mata tumpah, terus mengalir, dan saudara nggak mampu untuk memberhentikan. Dan sementara itu saudara tahu bahwa saudara merasakan bahwa seakan-akan Allah sedang memeluk saudara dan membiarkan saudara menangis di dalam pelukannya. Saudara nangis, tapi tangisan itu lama-lama berubah menjadi tangisan kelegaan dan akhirnya selesai. Dan saudara nggak ngomong apa-apa sama Tuhan. Apakah Tuhan mengerti? Saya mau katakan, ya, dia mengerti. Sebab setiap tetesan air matamu itu adalah keluhan yang tidak terucapkan, yang menjadi doa syafaat kepada Tuhan.
Bukankah kita suka nyanyi satu pujian? Dia mengerti bahasa tetesan air mata. Tuhan ngerti bahasa tetesan air mata. Jadi jangan khawatir ketika saudara hanya bisa menangis di hadapan Tuhan. Dan saudara berpikir, aduh Tuhan kayaknya belum dengar keluhan saya. Setiap tetesan air mata saudara adalah doa syafaat di hadapan Tuhan. Saya berdoa supaya saudara menangkap pesan ini dengan jelas. Dan sementara saudara mendengar di tempat dimanapun saudara berada, Roh Kudus menjamah saudara. Dan Roh Kudus berbisik kepada saudara. Bahkan Roh Kudus berkata dengan keras kepada saudara, aku mau menolong engkau. Aktifkan aku. Aku mau menuntun engkau dalam mengambil keputusan. Saudara yang lagi bingung mau memutuskan apa, saudara mau banting setir kemana, aktifkan Roh Kudus. Saudara yang nggak tahu bagaimana melakukan sesuatu, minta Roh Kudus memberikan keahlian buat saudara. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk memberikan daya tahan dalam hidup saudara. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa sekali lagi, mengakhiri firman Tuhan. Engkau sudah berbicara kepada kami ya Tuhan. Dan hari ini kami berdoa, Roh Kudus, Engkau roh yang besar yang ada di dalam hidup kami. Kami ingin mengaktifkan Engkau. Pimpinlah hidup kami. Tuntunlah setiap anak-anak-Mu yang sedang bingung, mereka mau ambil keputusan apa, mau melangkah kemana. Roh Kudus, Engkau ada di dalam kami. Ketika mereka meminta, kami percaya Engkau akan menjawab. Berikan keahlian Roh Kudus kepada kami. Kepada setiap orang yang ragu-ragu, mungkin mereka nggak tahu bagaimana melakukan. Mereka sudah mendapatkan itu dari Tuhan. Roh Kudus, biar mereka bicara kepadamu dan Engkau akan memperlengkapi mereka. Engkau juga roh yang menolong, memberikan kekuatan kepada kami. Kami percaya orang-orang yang bergantung kepada Tuhan, orang-orang yang berjalan di dalam Roh Kudus, dalam pimpinan Roh Kudus, itu akan melewati hari-hari ini dengan kemenangan. Kami akan semakin kuat. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Mari kita satukan di dalam doa kita bersama-sama kita naikkan doa-doa kita ya Bapa. Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, Bapa yang kami sembah, kami kenal, kami panggil Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan terima kasih Bapa, kalau kami boleh ibadah online pada hari ini ya Bapa. Itu semua karena kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan, cinta kasih Tuhan Yesus kepada kami anak-anak-Mu ya Bapa. Kami mengucap syukur dengan kejadian virus corona ini Tuhan. Kami percaya Tuhan punya rencana untuk kami boleh terus berdoa memanggil nama-Mu ya Bapa. Kami percaya, kami serahkan doa permohonan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu Bapa. Kami juga berdoa untuk Bapak Sony Waflow yang sudah memberitakan firman-Mu ya Bapak. Biar Tuhan berkati hamba-Mu ini. Tuhan pakai lebih lagi, lebih heran lagi ya Bapak. Tuhan berkati kesehatannya, berkati pelayanannya, berkati keluarga besarnya ya Bapak. Kami percaya hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan Yesus. Kami selalu berdoa dan ucap syukur Bapak. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk Bapak Gembala kami, Bapak Rohani kami, Bapak Niko Nyoto Raharjo. Tuhan berkati pelayanannya bersama 4 wakilnya. Kami juga berdoa untuk Gembala kami CK9 Bapak Sony Waflow bersama Bapak Handri. Biar Tuhan berkati hamba-Mu ini ya Bapak. Kami juga tidak lupa untuk berdoa untuk Bapak Gembala kami GBI Wow. Tuhan pakai Bapak Gembala kami Bapak Iwan dan Ibu Ola. Biar Tuhan berkati GBI Wow. Banyak jiwa-jiwa dimenangkan nama Tuhan terus dipermuliakan. Kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan GBI Wow Tuhan dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan berkati mereka. Kesehatan mereka Tuhan jaga. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau selalu menyertai kami anak-anak-Mu. Kami juga berdoa untuk semua pekerja GBI Wow. Tuhan pakai mereka semua ya Bapa. Kami serahkan GBI Wow dalam tangan pengasihan Tuhan Yesus. Berkati Bapak Iwan dan Ibu Ola bersama keluarga besarnya ya Bapa.
Kami serahkan semua doa permohonan kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia ini. Tuhan berkati Bapak Presiden kami, Bapak Jokowi bersama wakilnya. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau yang sudah memilih Bapak Jokowi bersama wakilnya. Biar Tuhan, bangsa Indonesia boleh melihat pertolongan-pertolongan Tuhan. Kami serahkan semua dalam tangan pengasihan Tuhan Yesus. Tuhan berkati bangsa kami dari Sabang sampai Merauke. Tuhan berkati, kami percaya. Kami serahkan kehidupan kami hari lepas hari dalam tangan pengasihan Tuhan Yesus. Tuhan berkati juga pemain musik, semua WL, singernya. Tuhan berkati. Kami percaya dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan ucap syukur. Walaupun kami hanya melalui ibadah online, tetapi kami percaya Tuhan Yesus menyertai kami semua yang ada di rumah. Tuhan berkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami berdoa dan ucap syukur. Glory Yesus, haleluya. Amin. Sebelum kami menutup ibadah ini, kami akan menerima doa berkat dari hamba-Mu Bapak Gembala kami, Bapak Yuman. Baru saja kita mendengar semua firman Tuhan yang begitu memberkati dan menguatkan kita semuanya. Sungguh kami mengucap syukur atas semua ini. Sebelum kita menerima berkat dari Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih hari ini yang begitu luar biasa untuk kami semuanya. Terutama firman-Mu begitu memberkati kami semuanya. Kami berdoa untuk Pastor Jeffrey Rama, Tuhan, kiranya Engkau selalu menyertai, memberkati, melindungi, menuntun dan membimbing setiap langkah kehidupannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih khususnya juga untuk jemaat kami GB Wow yang selalu setia di dalam online ini. Hamba berkati, hamba serahkan ke tangan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, tiba saatnya kami akan menerima berkat daripada Engkau. Mari kita mengangkat kedua tangan kita, arahkan hati dan pikiran kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Damai sejahtera sukacita dari Allah Bapa, kasih karunia dari Anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, penyertaan yang manis dari Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya kita sudah menerima berkat ini, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.